Nah, dari program presiden kita yang terdahulu, Pak Jokowi itu memang kan memfokuskan terhadap program hilirisasi yang tadinya mineral-mineral kita itu langsung diekspor keluar, ini terjadi pembatasan ekspor di Indonesia ya, sehingga barang mentah itu harus dikelola dulu di Indonesia. Makanya muncul banyak pabrik-pabrik smelter yang ada di Indonesia. Kita lihat banyak sekali ya pabrik smelter ada di daerah Morowali, ada di IMIP, di IWIP, ada di KIPI juga. Sekarang udah banyak sekali smelter yang dibangun di Indonesia. Nah, tentunya program itu membuat para pengusaha khususnya di bidang nikel itu juga tumbuh, Bu Lintang gitu ya, juga tumbuh. Kita tahu memang kalau pemegang-pemegang IOP banyak juga dari perusahaan-perusahaan asing yang memiliki saham di Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk mining kontraktor kita masih bisa apa namanya masih bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inspiratif. Masih di channel Inspirasi untuk Bangsa bersama saya, Lintang Ratri Rahmiaji. Dan hari ini kita masih membicarakan tentang alumni-alumni inspiratif. Nah, alumni dari mana? Tentu saja kita kembali ke alumni dari Institut Teknologi 10 November atau lebih dikenal dengan ITS. Nah, siapa nih yang dulu atau sekarang masih berkuliah di Teknik Material dan Metalurgi dari ITS. Nah, kalau teman-teman ini termasuk dari jajaran alumni atau juga masih mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi, hari ini Inspirasi untuk Bangsa menghadirkan sosok alumni yang sangat inspiratif. Mungkin semuanya udah pada kenal ya, sudah pernah mendengar namanya, yaitu Bapak Herian Syahputra, sarjana teknik dan magister teknik. Beliau adalah Direktur Utama PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera atau PT TMMS. Salam sehat, salam inspiratif, Pak Rian. Mas Ya, Rian ya, atau Cak Rian harusnya panggilnya ya. kalau khas ITS itu dipanggil Cak kan, Bu Cak Lintang. ya, Cak Ya. Rian ya. Oke deh, Cak Rian. Baik, Cak Rian sehat-sehat ya sekarang ya. Ini Alhamdulillah musimnya sehat, Bu lagi Lintang. hujan, banyak hujan. Mudah-mudahan tetap sehat bersama keluarga. Ya, saya izin membacakan CV-nya secara singkat. Ini luar biasa sekali. Menyelesaikan S1 Teknik Material dan Metalurgi di ITS tahun berapa ya, Mas ya? Cak Rian ya, waktu itu. Saya masuknya itu tahun 2008. Oh, kemudian lulus 2000. Lulus 2012. 2012 dan langsung lanjut ke S2 Teknik Mesin di Swiss German University, betul ya? Pernah Betul. berkarir sebagai production engineer di PT Komatsu Remanufacturing Asia di 2012 sampai 2016, kemudian di PT Universal Technoreksa Jaya, anggota United Tractors Group di 2016 sampai 2022,
2022. Selanjutnya menjabat sebagai General Manager di PT TMMS 2022 sampai 2023. Lalu saat ini menjadi Direktur Utama di PT Merati Direktur Utama PT Meranti Anggun Prakasa dan Direktur sekaligus ya di PT TMMS di Betul. 2023-2024. Ini perjalanannya cukup uh, pendek untuk karir achievement yang sangat besar ya. Luar biasa sekali. Mungkin bisa langsung dimulai saja bincang-bincang inspiratif hari ini. Cak Rian boleh nggak? Tadi kan dibacain gelar-gelarnya aja ya, achievementnya aja. Hmm. Bolehkah kita di-share perjalanan karirnya supaya teman-teman nggak cuma lihat wah sekarang direktur gitu ya, tapi pasti ada kerja keras di sana, ada konsistensi, ada hal yang bisa dijadikan inspirasi untuk mencapai puncak. Boleh diceritakan perjalanan karirnya hingga sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi Bu wabarakatuh. Lintang dan Ya, teman-teman semua. Sebenarnya kalau dibilang inspiratif di luar sana itu lebih banyak yang lebih inspiratif dari saya ya Bu Lintang ya. Jadi agak nggak percaya diri juga kalau dibilang inspiratif dari lulusan-lulusan terbaik ITS gitu Bu Lintang. Tapi karena diamanahi untuk diwawancara, saya coba menyediakan waktu untuk berbagi pengalaman gitu ya Bu Lintang. siap. Jadi saya lulus 2012 waktu itu Hmm, dari jurusan Teknik Material Metalurgi ya. dan alhamdulillah saya waktu itu lulus 3,5 tahun di Wow. bulan Maret ya, Maret Hmm, 2012. Dan oke. alhamdulillah sebelum wisuda itu waktu itu di SAC. Di SAC itu Hmm, ada lowongan di Komatsu Remanufacturing Asia. Dan oke. saya bersama teman-teman sebelum wisuda kita coba daftar tuh di SAC. Kita daftar, kita mengikuti prosesnya dan alhamdulillah di waktu selama 2 minggu tes, alhamdulillah yang keterima itu dari ITS itu ada 2 orang. Dari Hmm, saya dan teman saya waktu itu dari jurusan Teknik Matematikologi ya. Dan ya. saya waktu itu keterima sebagai manajemen trainee di PT Komatsu Remanufacturing Asia. Jadi PT Hmm, Komatsu Remanufacturing Asia itu bagian dari United Tractors Group juga. oke. Sahamnya dimiliki oleh Komatsu dan juga dari Mhm, United Tractors gitu. Nah, oke. mengawali proses itu banyak ilmu yang saya dapatkan dan salah satu hal yang saya syukuri juga karena saya masuk menjadi manajemen trainee. Karena manajemen trainee itu kita mempelajari banyak hal ya, tidak hanya saya basicnya lulusan dari engineering, tidak hanya belajar tentang engineering, tapi kita juga belajar beberapa dari divisi yang ada di perusahaan tersebut, dari mulai finance, Ya. HRD, kemudian operasional, Oke. supply chain, hampir semua divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut kami pelajari, saya pelajari gitu ya Bu ya. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu ini termasuk menjadi jalan Tuhan juga ya Bu ya. Jadi Oke. saya masuk itu dulu di perusahaan tersebut belum ada Hmm. namanya departemen engineering gitu. Oh Nah, gitu. ketika betul. Jadi karena perusahaan itu baru baru berdiri juga gitu ya, Bu Lintang. Ya. Nah, Ya. eh, ketika ketika saya masuk departemen itu Mhm. didirikan dan banyak ilmu yang saya pelajari terutama dari rekan-rekan kerja saya yang berasal dari Komatsu Jepang langsung. Itu banyaknya saya Oke. pelajari dari bagaimana pola kerja mereka, Mhm. bagaimana pola pikir mereka dan seterusnya. Di situ saya Ya. pelajari terus sampai akhirnya saya dipercaya mewakili perusahaan Mhm. termasuk karyawan baru yang dikirim ke Jepang untuk Mhm. mewakili Komatsu Group yang ada di Indonesia untuk melaksanakan sebuah proyek ya, namanya OX Activity, Optimum X Factor. Nah, di situ Apa banyak itu? ilmu yang saya pelajari itu. Mm-mm. Apa itu Cak Rian? OX itu apa? Opti- OX itu jadi kita dalam sebuah activity improvement, kita benar-benar Mhm. melihat celah atau mencoba membuat sebuah activity improvement yang out of the box gitu. Jadi kita punya masalah di perusahaan,
Terus kita membuat Ya. sebuah improvement, ide, dan itu nanti dipresentasikan bersama dari Komatsu dunia yang lain. Ada dari yang Hmm. lain, dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Indonesia, itu semua berkumpul di headquarter Komatsu. Oke. Seperti itu kira-kira. Nah, Hmm. kemudian karena dari situ saya banyak belajar tentang ilmu engineering, tentang apa istilahnya itu orang-orang yang bukan orang Indonesia, orang luar ya. Sehingga pola pikirnya itu sangat berbeda sekali dengan Indonesia gitu ya. Nah, di Komatsu itu saya juga tidak hanya fokus terhadap pekerjaan ya. Kita juga berusaha aktif terhadap program-program perusahaan. Waktu itu salah satunya programnya adalah saya lupa nama programnya, tapi membentuk sebuah culture di perusahaan tersebut gitu. Nah, sehingga apa yang saya dapatkan itu tidak hanya di bidang operasional atau engineering, tapi kita juga bisa mengerti tentang manusia karena salah satu aset yang paling berharga di perusahaan adalah manusia gitu ya, Bu Lintang. Hmm. Nah, long Ya, oke. story short, setelah itu saya diminta untuk pindah, ditarik ke UT Group yang lain gitu, Bu Lintang. UT Group yang lain. eh, Setelah eh, diskusi yang panjang, akhirnya saya tetap dipindah ke Universal Teknoreksa Jaya itu, atau kita sebutnya UT Reman ya, UT Remanufacturing, karena UT Hmm. baru saja membuat sebuah perusahaan remanufacturing. Nah, UTR itu perusahaan baru dan sama, belum ada engineeringnya, sehingga saya Oke. diminta untuk mendevelop departemen engineering gitu. Nah, Hmm. di sini saya benar-benar mempelajari, merasakan ternyata ilmu material metalurgi itu sangat berguna di dunia remanufacturing gitu. Dulu remanufacturing itu sebuah bahasa yang baru ya di Indonesia. Belum banyak yang mengerti tentang remanufacturing. Karena remanufacturing itu dasarnya adalah dari barang-barang bekas itu kita bisa olah menjadi barang bagus dengan quality yang tidak berbeda jauh dari barang barunya, Oh, dengan oke. harga yang jauh lebih murah dari barang barunya gitu. Jadi Hmm. harganya itu harus 60% dari barang baru, tapi kualitinya 80% dari barang baru. Nah, ilmu material metalurgi itu sangat berperan penting di bisnis tersebut gitu, Bu Lintang. Iya. Oke, kemudian di UTR karena saya juga udah masuk ke apa namanya ke level manajerial, jadi banyak hal yang saya pelajari dari mulai sense of business kita terbentuk, kemudian eh, bagaimana kita juga mengelola tim people yang ada di bawah kita gitu ya, di anak buah kita, dan juga tentunya juga di bidang engineeringnya tersebut gitu ya. Nah, di situ yang membuat saya memberanikan diri. Waktu itu saya masuk ke TMMS ya, Tambang Meranti Mulia Sejahtera. Setelah saya berkarir di UTR dan saya mendapatkan S2 itu juga dibeasiswakan oleh UTR. Saya dibeasiswakan di Hmm. Swiss German University. Nah, setelah lulus ternyata saya ada peluang lain. Saya diskusi dengan teman dan kebetulan teman saya itu juga lulusan dari ITS, dari Ya. Teknik Perkapalan. Akhirnya kita diskusi, muncullah ide untuk membuat sebuah perusahaan yang bergerak di mining kontraktor atau di jasa kontraktor pertambangan gitu. Hmm, ya. Nah, disitulah saya masuk ke Tambang Meranti Mulia Sejahtera di tahun 2022 ya, 2022. Nah, eh, di awal memulai membangun sebuah bisnis itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus kita lewati karena kalau kita bekerja di perusahaan orang mungkin sistemnya semuanya sudah ada, sudah terbentuk gitu ya. Sedangkan kalau di perusahaan baru yang kita bangun itu sistemnya belum ada dari nol. Jadi eh,
tapi berdasarkan ilmu atau pengalaman yang sudah saya dapatkan dari dua perusahaan sebelumnya, dan juga didukung dari ilmu-ilmu ketika saya kuliah di S1 dan S2, akhirnya kita bisa eh, mengembangkan perusahaan baru ini menjadi perusahaan yang eh, growth-nya bagus gitu Bu Lintang ya. Growth-nya bagus. Jadi start 2022 sampai 2025 sampai saat ini pun kita lihat dari growth-nya itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu Bu Lintang. Nah, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan gitu ya ketika memegang apa namanya perusahaan perusahaan baru gitu. Jadi kalau ditanya kok tiba-tiba jadi direktur, enggak juga sebenarnya gitu ya. Itu diawali dari nol juga ketika kita masuk ke Tambang Meranti Mulia Sejahtera ini. Ya saya mengawali dari nol juga. Saya ke lapangan, saya ngatur operator driver dengan fasilitas yang masih minim. Tapi ketika kita sudah memutuskan, sebagai seorang laki-laki kita memutuskan sebuah keputusan, ya kita harus menjalani itu dengan effort yang 100% bahkan lebih gitu. Kalau dibilang waktu itu saya berbicara dengan eh, orang tua lah ya. Orang tua itu bukan orang tua kandung, maksud saya banyak senior-senior di luar sana yang sudah memulai bisnisnya. Jadi ketika kita sudah nyemplung ke laut, kalau kita nggak bisa berenang ya udah kita harus belajar berenang di saat itu gitu. Jangan sampai kita menyerah dan akhirnya kita tenggelam. Nah, di situ yang membuat saya punya motivasi yang kuat eh, untuk bisa survive di di awal saat menjalani membangun sebuah perusahaan. Sampai akhirnya TMMS ini bertumbuh ya saya dipercaya untuk menjadi direktur utama maupun pemegang saham dari perusahaan tersebut. Wah, menarik nih. Ada highlightnya yang saya dari tadi pengen tanya tapi takut memotong. Itu adalah yang diulang-ulang adalah belajar langsung nilai-nilai dari Jepang gitu ya, Mas ya. Nah, Cak Rian boleh nggak di-share apa sih yang betul-betul menginspirasi dari nilai-nilai yang diajarkan? Bagaimana pola bekerjanya misalnya yang kemudian bisa menginspirasi Cak Rian untuk jadi seperti sekarang. Satu lagi, tadi kalau dilihat kan antara remanufacturing yang menjadi dasar awal, kemudian lalu menjadi tambang, kalau dari namanya kan tambang meranti ya, tambang meranti Mulia Sejahtera. Itu kan itu berbeda atau sama sebenarnya sealur, itu seperti apa? Boleh diceritakan? Untuk yang pertama apa yang saya pelajari ya Ya, dari culture negara lain khususnya Jepang, yang pertama mereka itu tidak pernah setengah-setengah dalam menjalani pekerjaan, itu yang pertama. Dan ketika mereka sudah memulai pekerjaan itu, mereka akan memberikan effort yang luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Bu. Nggak setengah-setengah. Kadang kalau kita nih saya bukannya mendeskripsikan orang Indonesia ya, tapi beberapa pengalaman dan penilaian saya, yang pertama itu kalau kita ini kebanyakan bekerja untuk menyenangkan atasan gitu ya. Yang penting atasannya senang, kita bisa naik karir, sudah cukup. Kadang apa yang kita kerjakan itu belum tentu berfungsi atau berguna memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Tapi kalau culture-nya orang Jepang itu mereka mengerjakan sesuatu udah tahu nih apa yang mau mereka capai dengan kerjaan mereka tersebut gitu. Nah, itu yang membuat saya eh, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu nih kita mau mengerjakan tindakan A dengan tujuannya B misalnya. Ya udah kita harus mengerjakan itu 100% sampai B itu terlaksana. Bukan hanya B itu tercapai, bukan hanya A-nya yang terlaksana, tapi ya, B-nya sampai tercapai. Itu oke, salah satu ilmu yang luar biasa menurut saya, ya, berdasarkan pengalaman saya gitu Bu Linta. Nah, oke. kemudian kalau yang eh, kedua di Jepang itu culture-nya ketika bekerja ya all out. Mau All out. kita
dimaki-maki sama atasan, dimarahin atau apalah ya tindakannya, itu mereka tidak ada yang dibawa ke perasaan. After office ya udah becoming friend again gitu ya Bu Lintang ya. Hmm, Itu oke. Ya, itu ya, yang ya. saya alami dan kebanyakan eh, junior saya, senior saya yang bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Karena kita tahu perusahaan Jepang banyak juga di Indonesia ya, terutama Ya, di bidang manufaktur gitu ya. Tuh. baik, Nah, baik. kemudian tadi pertanyaan kedua itu terkait apa hubungannya remanufacturing sama kontraktor tambang gitu ya Bu ya. Kalau Iya. nggak salah gitu ya. Nah, jadi kan kalau kontraktor tambang itu bahasa simpelnya kan kita tukang cangkul, Bu. Cangkulnya pakai alat berat gitu ya. Oke, Cangkulnya pakai ya. alat berat. Nah, yang saya pelajari dari dunia reman itu how to manage Mhm. dari alat berat tersebut gitu. Dari manajemen maintenance-nya, kemudian kita bisa mengefisiensikan cost maintenance-nya. Itu semua bisa bisa saya dapat dari pengalaman saya di remanufacturing tersebut. Kenapa? Contoh ya, Bu ya. Ya, Misalnya kalau kita ngomong secara teknis ya, ya. contoh misalnya ada engine. Engine Mhm. kalau saya nggak punya ilmu nih, engine ini rusak. Ya udah beli engine baru aja deh gitu. Oh, iya, iya, Tapi iya. dengan basic keilmuan saya di dunia remanufacturing, saya bisa membredelkan kira-kira ini engine ini rusaknya tuh part apa aja. Nah, dari Hmm. part ini apakah harus diganti baru atau bisa saya repair nih? Atau bisa saya Oke. reuse gitu. Ya, Nah, ya. dengan knowledge itu dan dengan know-how itu akhirnya kita bisa mengefisiensikan dari cost maintenance yang ada di alat berat. Kira-kira gitu, Bu Lintang. Oke. Jadi semangatnya remanufacturing itu ada ketika kita maintenance ya, Tuh, sehingga apa tuh manajemen dalam dunia yang baru ini bisa lebih efektif, efisien gitu kira-kira ya. Tadi betul. tadi menarik sekali ya orang Jepang itu mengajarkan yang inspiratif. Tadi kalau saya bisa highlight itu ada nggak boleh setengah-setengah, melampaui ya, sifatnya melampaui. Jadi kalau disuruhnya A, kalau bisa sampai B, kalau bisa sampai C gitu ya. Terus kemudian yang ketiga tadi apa tuh namanya? Kalau orang Jepang itu all out, profesional. Ini profesional. Jadi kalau lagi kerja ya kerja. Kalau habis itu kita friend lagi. Wah, Iya. menarik Pak. Nah, Carian kalau misalnya sekarang boleh tahu di spill-spill sedikit ya. PT TMMS ini sedang mengerjakan proyek-proyek utama apa aja? Atau yang sudah pernah apa dan sekarang sedang mengerjakan apa? Oke, karena basicnya TMMS ini adalah perusahaan mining kontraktor yang memang utamanya saat ini kita menjadi mining kontraktor di mineral nikel ya, Bu Lintang. Ya, Gitu. mineral Saat nickel. ini Oke. kita proyeknya itu ada di 3 site, semuanya ada di area Sulawesi. Karena kita tahu memang deposit nikel itu yang terbesar ada di area Sulawesi, itu Bu Lintang. Nah, saat ini PT TMMS itu memiliki 3 lokasi proyek dengan 3 customer yang berbeda dan semua customer kami adalah customer asing ya. Yang pertama eh, customer kami dari negara Korea Selatan, pemilik yupnya, kemudian dari Swiss dan yang ketiga dari China gitu. Nah, kita start waktu itu tahun 2022 kita melayani customer kami dari Swiss dan Korea Selatan. Dan alhamdulillah so far dari tahun 2022 sampai sekarang kontrak kami diperpanjang terus Bu Lintang, alhamdulillah ya. Diperpanjang terus tentunya itu juga berdasarkan dari performance perusahaan TMMS yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan kami gitu, Bu Lintang. Oke. Jadi sekarang mengelola tambang nikel ya di Sulawesi ya, Cak Rian ya. Oke. Nah, kalau skupnya itu berarti masih nasional atau sudah internasional atau apa? Apakah TMMS ini ada divisi bisnis masing-masing, ada lini-lininya gitu, atau hanya satu cakupan aja, Cak Rian? Oke,
Kalau yang pertanyaan pertama kita masih nasional ya Bu Lintang, Hmm. kita domestik. Kemudian Hmm. yang kedua, saat ini TMMS menjadi perusahaan holding. Oh gitu. Jadi subholding dari perusahaan TMMS itu ada beberapa perusahaan lagi di bawahnya. Ada Ya. yang di bidang trading komoditi, baik trading batu bara, trading andesit stone, kemudian Mhm. ada trading limestone, ada trading nikel. Itu ada di bawah subholding dari TMMS. Kemudian kita juga ada perusahaan pemegang IUP, tapi IUP-nya itu Ya. IUP batu di itu Oke. beradanya di Palu. Dan Mhm. IUP batu ini sebelumnya kami menyuplai untuk pembangunan ibu kota Nusantara juga gitu ya. Oke. Itu. Nah, terus yang ketiga, kami juga ada perusahaan Steve Doring dan JT Provider. Perusahaan Oke. ini itu berada di IKN. Jadi kita suplai Hmm. batu dari tambang sendiri, Hmm. kita suplai menggunakan tongkang sendiri ke IKN dan Oh. dibongkar dengan perusahaan sendiri gitu. Satu grup ya. Jadi memang Jadi dari hulu eh, ke hilir ya. dari hulu ke hilir. Luar biasa. Jadi Oke. memang kita memiliki visi kita ingin menjadi perusahaan eh, penyedia one stop service solution ya untuk di bidang jasa bisnis pertambangan gitu. Oke, Dari mulai one stop dari mulai service. one Oke. stop service betul. Dari mulai kontraktornya, dari mulai iup-nya, dari mulai eh, tongkangnya, untuk shipment, tradingnya, dan perusahaan bongkar, Hmm. jasa Iup bongkar. itu tambangnya. Iup. IUP Iup itu itu. lahan, Bu. Izin usaha Oh, pertambangan. lahan. Lahan. Itu. Oh, lahan. Lahan Oke. itu memiliki mineral atau memiliki komoditi yang bisa dijual nanti. Itu. Oh, oke. Jadi benar-benar one stop service luar biasa sekali. Nah, eh, tapi tadi dikatakan melayani IKN, kemudian apa tuh namanya? Oh, apakah juga melayani misalnya swasta, masyarakat langsung, atau bagaimana? Siapa yang dilayani oleh TMMS? Kalau TMMS secara parents only ya, maksudnya TMMS-nya itu kita Ya, melayani perusahaan private sector, perusahaan swasta. oke. Semuanya. Semuanya perusahaan swasta. Tapi kalau untuk yang di under TMMS, subholding TMMS, kita juga pernah bertransaksi dengan Ya, perusahaan BUMN, PP ya Bu ya. PP. Jadi batu batu ya. kami itu juga dibeli oleh PP dan jasa bongkar kami itu juga digunakan oleh PP gitu. Tapi kalau untuk ke masyarakat Hmm. langsung tidak ada proses bisnis yang terjadi, tapi kita juga tetap melakukan CSR di masyarakat sekitar, terutama di area bisnisnya Meranti ini gitu, Bu Hmm. Lintang. Oh, kalau boleh tahu CSR-nya apa, Cak Rian, selama ini? CSR-nya kita ada namanya Rimba Foundation, Bu. Jadi itu yang mengelola Hmm, dana CSR dari Meranti Group, saya bilangnya. oke. Salah satu yang sudah kita lakukan itu yang pertama kita Hmm, membangun eh, masjid di daerah Lapuko. Lapuko itu daerah di mana kita bekerja juga, gitu. Kemudian kita bekerja sama dengan salah satu pesantren untuk memberikan beasiswa terhadap santri-santrinya. Kemudian ya, kita juga mendevelop sekolah sepak bola yang ada di Bandung, Naraga ya. United. Itu dari anak-anak kecil kita coba bina eh, dan Oke. alhamdulillah anak-anak kecil itu tumbuh dengan semangat yang luar biasa dan pernah memenangkan lomba tingkat, saya lupa tingkat provinsi atau tingkat nasional ya, itu di Naraga ya Bulintang. namanya ya. Naraga United. Nah, jadi kalau Naraga Bulintang searching United. di Google itu ada kok. Naraga United ya. Ya. Wow, oke. Jadi Jadi CSR-nya pun memang beragam ya, tidak hanya ya, infrastruktur aja, tapi juga SDM ya, ya Cak Rian ya. kita mau mengembangkan society juga Bu Society Lintang. juga. Oke, menarik. Ya, selanjutnya ini kan ekonomi ini sedang
tidak stabil ya. Sedang semuanya Mm-mm. serba tidak Betul. pasti gitu. Nah, bagaimana kemudian strategi TMMS ini melakukan program hilirisasi pertambangan? Apa apa nih strateginya di tengah ke ekonomi yang sedang tidak pasti ini? Oke. Jadi kan memang kita tahu nih kalau kenapa saat ini TMMS masih fokusnya di nikel ya, Bu Lintang Ya, ya. Karena ya. seperti yang kita ketahui bahwa salah satu cadangan nikel terbesar itu ada di Indonesia dan Hmm, khususnya di daerah timur Indonesia, oke. Sulawesi, Maluku dan lain-lain gitu ya. Hmm. Nah, dari program presiden kita yang terdahulu, Pak Ya, Jokowi itu memang kan memfokuskan terhadap program hilirisasi yang ya, tadinya mineral-mineral kita itu langsung diekspor keluar, ini terjadi pembatasan ekspor di Indonesia ya, sehingga ya, barang mentah itu harus dikelola dulu di Indonesia. Makanya muncul banyak pabrik-pabrik smelter yang ada di Indonesia. Kita lihat banyak sekali ya pabrik smelter ada di daerah Morowali, ada di IMIP, di IWIP, ada di KIPI juga. Sekarang udah banyak sekali smelter yang dibangun di Indonesia. Nah, tentunya program itu membuat para pengusaha khususnya di bidang nikel itu juga tumbuh, Bu Lintang gitu ya, juga hmm, tumbuh. Kita tahu memang kalau pemegang-pemegang IOP banyak juga dari perusahaan-perusahaan asing yang memiliki saham di Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk mining kontraktor kita masih bisa apa namanya masih bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Nah, masa kita tidak bisa tumbuh di negara sendiri dengan kualitas SDM kita yang sebenarnya mumpuni untuk bisa bersaing dengan negara lain gitu, Bolintang. Harusnya kita sebagai lulusan teknik dan salah satu kampus terbaik di Indonesia harusnya nggak mau kalah ya, gitu ya, nggak mau kalah. Toh kita juga sama hal apa yang kita pelajari juga sama gitu. Kenapa kita nggak bisa bersaing di negara kita sendiri, di tanah kita sendiri gitu. Tentunya akan oke. memiliki perbedaan tuh ketika perusahaan lokal yang maju itu pasti Ya. akan berdampak juga ke society yang ada di lingkungan sekitar gitu ya, Bu Lintang. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, kalau bisnis tambangnya sendiri kan materialnya kan pasti ada masanya habis gitu ya, Mas ya. Maksudnya Hmm. dia kan tidak bertumbuh gitu ya. Hmm. Eh, apa kemudian strategi jangka panjangnya TMMS nih menghadapi itu? Sebenarnya gini, kalau kita ngomong TMMS sebagai mining kontraktor, ya kan, itu yang harus kita lakukan adalah diversifikasi mineral tadi ya, Bu Lintang Hmm, ya. Diversifikasi oke. mineral. Jadi kita Ya, tidak hanya fokus ke nikel, kita ada limestone, ada andesitstone, karena kita tahu pembangunan juga akan selalu ada. Makanya itu salah satu oke. strategi kita, perusahaan kami itu membeli salah satu iup andesitstone yang ada di Indonesia dengan tujuan ketika Oke. Indonesia itu ada proyek-proyek pembangunan itu bisa menggunakan dari eh, hasil bukan hasil sih andesit ton kami gitu Bu Lintang. Jadi poinnya adalah diversifikasi mineral. Jangan hanya Oh, fokus di satu mineral gitu ya. Karena kan di iya. Indonesia ini banyak sekali sumber daya alamnya itu luar biasa lah. Yang saat ini Hmm. lagi dikembangkan bahkan sekarang itu kalau nggak salah boksit ya, Oh boksit. ya, Tadinya kan dari ya. batu bara ke Hmm. timah Ya, gitu ke ya. tembaga. Bahkan Oke. sekarang yang lagi berkembang emas gitu. Nah harusnya kan kita Oh iya. eh, tingkatkan kompetensi. Kita jangan pernah berpuas diri, oke kita cukup di nikel gitu. Kita cukup di spesialisasi nikel. Tapi kita juga harus mempelajari, menambah kompetensi kita untuk mineral-mineral lain gitu. Kira-kira gitu. Dan nextnya, kalau strategi jangka panjangnya lagi, ya kita
tidak hanya fokus di apa namanya di bidang mining kontraktor saja, tapi ada di bidang-bidang yang lain gitu. Kalau pengembangan kami kan ada di healthcare sektor, di Mhm. properti sektor, di galangan, itu yang menjadi target jangka panjangnya, Bu Lintang. Oke. Nah, kalau Cak Rian sendiri melihat pemerintah, upaya pemerintah untuk mendukung sektor tambang ini seperti apa? Tentunya kalau kita lihat dari program Pak Presiden, baik Presiden sebelumnya dan Presiden saat ini itu sangat mendukung menurut saya ya, sangat mendukung. Mhm. Kenapa? Dengan adanya program hilirisasi, otomatis smelter-smelter tadi membutuhkan raw materialnya, ya, raw materialnya. Jadi raw material itu dibutuhkan oleh smelter-smelter. Nggak mungkin dong smelter udah investasi sekian triliun dia mau tutup begitu aja smelternya. Pasti mereka Oke. membutuhkan raw material dari hasil tambang tadi gitu. Nah, yang saya tahu ketika saya juga mengikuti seminar tentang economic growth di Indonesia, itu juga setelah hilirisasi itu ada industrialisasi ya. Nah, tentunya ini juga akan menjadi sebuah rangkaian yang saling berkaitan gitu. Ya, Hmm. ketika sekarang kita nambang dari barang mentah masuk ke pengolahan smelter menjadi barang setengah jadi, nanti masuk ke industrialisasi menjadi sebuah produk yang bisa dipakai oleh masyarakat langsung. Oke. Nah, itu dengan program-program pemerintah tadi itu bisa membuat bahwa Mhm. bisnis tambang ini akan sustain gitu ya, Bu Oke. Lintang. Dan kita juga bisa Eh. melihat dari apa namanya cadangan atau deposit mineral yang ada di Indonesia. Dan salah Mhm. satu yang menjadi analisa kami kan nikel Ya. itu dibutuhkan satu untuk salah satu bahan baku baterai ya Bu ya. Iya. Baterai, kemudian Ya. juga sebagai bahan baku stainless steel. Nah, Kak, Betul. dengan perkembangan teknologi yang saat ini kita beralih ya dari bahan bakar fosil ke electric vehicle, itu pasti akan Iya. membutuhkan Banyak ya. nikel tadi Betul ya. gitu, banyak nikel. Ngobrolin TMMS, sekarang ngobrolin ITS-nya nih. Tadi saya Oke. dengar Carian sharing 3,5 tahun. Wow, mantap sekali ya. Iya. Konon katanya kalau Soalnya teknik nggak ada tuh, biaya, Bu. Jadi harus lulus cepat. konon katanya kalau teknik kuliahnya harus lama. Enggak ya. Tapi Carian 3,5 tahun. Gimana nih strategi belajarnya? Kok bisa lulus teknik 3,5 tahun? Gimana ya ceritanya? Jadi kalau 3,5 tahun itu memang dari awal saya masuk itu saya udah punya target Bu setiap semesternya. Setiap Oh, semesternya itu saya udah punya target. oke. Semester ini harus dari mulai IPK-nya harus berapa, lulus harus di tahun berapa, Ya. IPK berapa, punya target sebelum wisuda harus dapat pekerjaan. Itu sudah saya tulis. Dan prinsip saya prinsip saya itu setiap mimpi itu harus saya tulis, Bu. Jadi Ditulis ya? Oh, ditulis. ditulis. Oke, oke, Betul. oke. Bahkan Detil apa ya sampai saat ini pun juga sampai saya saat ini. tulis itu target-target saya. Oh, oke, Gitu. oke. Supaya apa? Supaya kita selalu teringat akan mimpi yang sudah kita tulis. Ketika kita sudah teringat mimpi yang sudah kita tulis, kita akan memberikan effort yang luar biasa untuk menggapai mimpi itu. Nah, Mantap. itu yang saya jalani selama saya kuliah. Sebenarnya perkuliahan saya juga bukan sebuah perjalanan yang mudah gitu ya, Bu Lintang ya. Hmm. Eh, apa namanya? Banyak faktor-faktor yang sebenarnya bisa membuat perkuliahan saya gagal, tapi eh, karena dengan motivasi dan mimpi yang sudah saya tulis itu, faktor yang menjadi kesulitan itu harus saya hadapi dengan lapang dada dan dengan memberikan best effort kita gitu, Hmm. supaya kita bisa mencapai mimpi tersebut gitu. Ya, jadi ditulis ya. Kalau punya mimpi ingat tuh ditulis. Ya, Ah, ditulis, setelah ditulis, ditulis kita didoain, doakan setiap sholat tuh gitu. didoakan setiap sholat, masya Allah. Oke, Carian. Tapi kalau misalnya ngomong nih, tipikal mahasiswa seperti apa nih Carian zaman kuliah dulu? Sebenarnya kalau tipikal mahasiswa saya juga
bukan mahasiswa yang pinter-pinter banget ya, yang sangat menonjol di akademik gitu ya. Apa namanya, yang hanya kuliah pulang gitu ya. Saya juga salah satu mahasiswa yang aktif juga di organisasi Oh, jurusan di apa, pemandu BEM FTI. Kemudian saya juga ikut sebagai SC Gerigi ITS waktu itu ya. Jadi memang eh, saya targetkan kuliah itu bukan hanya untuk kuliah mendapatkan IP bagus gitu, Bu Lintang. Karena saya sadari betul bahwa di dunia kerja setelah kita lulus itu bukan hanya IPK atau ilmu akademik yang kita butuhkan, tapi ilmu non akademik juga sangat kita butuhkan. Contoh simpelnya itu saya ketemu sama teman saya ini, salah satu owner dari Meranti ini ya, karena saya dulu sering main aja gitu ke jurusan-jurusan lain. Mereka itu jurusan yang berbeda gitu. Dia lulusan teknik oke, perkapalan, saya oke. lulusan teknik metalurgi, tapi kita bisa ketemu gitu, Bu Lintang. Jadi Hmm, di baik, saat baik. masa-masa kuliah itu perbanyaklah networking ya. Jangan hanya fokus di teman-teman satu jurusan, tapi kita tahu ITS tuh luar biasa banyak jurusannya, dan kita yakini saja bahwa lulusan ITS itu pasti akan ada yang jadi orang gitu. Iya, iya. Salah satunya Cak Rian ya. Coba salah satunya Cak Rian. Amin, Oke, amin, ya Allah. oke. Tapi menarik nih ya. Selain determinasi yang sangat kuat ya, apa sih tipsnya yang konkret gitu carian belajarnya tuh piye gitu supaya setiap semester lulus terus mata kuliahnya, nggak ada yang miss gitu ya. Nilainya aku tahu pasti nilainya bagus ini ya. Ya bagus semua. Alhamdulillah Hmm. masih di Nah atas itu 3,5 Bu Lintang. Masya Allah, teknik Di atas tiga tiga setengah setengah. itu luar biasa sekali. Eh, itu gimana? Mungkin mungkin teman-teman juga pengen tahu cara belajarnya. Misalnya apa cara belajarnya? Kalau di teknik metalurgi, kalau ada mata kuliah yang paling biasanya suka ada mata kuliah yang paling ditakuti ya. Hmm. Ditakuti itu Dosen yang gimana? ditakuti. Apa? Dosen yang ditakuti. Dosen yang ditakuti. Nah, itu gimana tuh strateginya supaya lolos di setiap ujian itu? Kalau kalau tipikal belajar orang itu kan beda-beda ya Masing-masing. Bu Iya Lintang ya. betul. Karena tipikal belajar itu ada beberapa tipe, ada yang by visual, by auditory, ada yang by apa? Kalau kalau yang tulisan itu ya. Nah, tipikal saya itu auditory Bu Lintang. Iya. Jadi kalau sistem belajar ya, kalau kita ngomong sistem belajar, saya tuh nggak suka nyatet. Saya nggak suka nyatet. Hmm. Jadi biasanya sebelum saya ujian, saya tuh ada beberapa teman-teman lah ya, teman-teman satu Ya. angkatan yang menjadi memang teman belajar saya ketika sebelum ujian, itu kita Ya. membuat sebuah forum dan tanya jawab, Bu Lintang. Oke, oke. Tanya jawab. Jadi ketika ketika saya mau ujian, saya minta tolong jelasin dong tentang ini gitu. Nah, di Hmm, situ saya dengar tuh penjelasan dia, saya dengar, akhirnya saya bisa memahami, oh iya, yang dimaksud tuh seperti ini. Karena tipikal belajar saya auditori. Dengan oke, mendengar saya jadi ingat gitu. Gitu. oke. Itu eh, konkretnya kalau dari saya ya. Jadi kalau saya bukan tipikal yang belajar setiap hari juga, Bu Lintang. Saya Hmm, waktu waktu kuliah juga aktif kalau di teknik metalurgi itu ada namanya Antasena ITS. Itu juga saya menjadi apa namanya, general manager pertama ya untuk Antasena ITS. Jadi maksud saya menjelaskan ini, saya bukan hanya fokus di belajar akademiknya aja gitu. Ada dunia di luar akademik yang juga saya jalani. Jadi saya bukan tipikal mahasiswa yang setiap hari belajar terus. Enggak, tapi saya bahkan belajar itu 1 hari, 2 hari sebelum ujian tuh saya baru belajar, Bu. Dulu orang oh bilangnya iya. sistem kebut semalam ya. SKS, sistem kebut semalam. Gitu. Biar Baik, langsung baik. ingat, ya kan, biar Biar langsung langsung, ingat. oh iya iya, biar langsung inget ya. Habis itu Waduh lupa. ini. Habis itu lupa. Baik. Nah, eh, tapi mung- mungkin mungkin Cak Rian juga teman-teman yang lain yang juga kuliah di ITS itu sepakat ada hal yang khusus, nah, hal yang khas ketika kita belajar di ITS yang nggak didapat dia di mana-mana gitu misalnya ya, yang khas ITS. Apa sih nilai
dari ITS yang nancep banget gitu sebagai alumni di Carian tuh? Yang saya rasain pertama kali, Bu, Mhm. lulusan ITS itu yang pertama Ya. gelem soro. Bahasa Jawanya tuh gelem Oh, soro, Bu. oh Nggak oke, pilih, Gelem nggak Soro. pilih-pilih gitu. Nggak Nggak pilih-pilih pilih-pilih. pekerjaan awal, apa Oke. namanya, nggak gengsian. Mhm. Karena tipikal tipikal Jawa ya, Bu ya, nggak gengsian. Ya, Jadi ya. banyak yang malah suka sama orang-orang yang seperti itu di perusahaan-perusahaan gitu Hmm, ya. Terus yang oke, kedua, jiwa strugglingnya itu luar biasa. oke. Luar biasa besar lah anak-anak kita situ. Kalau saya rasakan tuh ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain, Mhm. apa namanya, khususnya metalurgi Bu ya. Saya Iya. bilang khusus metalurgi. Dulu Mhm. rata-rata angkatan saya tuh bukan 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 mahasiswa yang dari anak orang kaya Bu, Oh, gitu. Jadi oke. jiwa jiwa strugglingnya itu Kuat, kuat banget. kuat banget. Kalau kita bilangnya itu eh, baja tempa lah. Belanja Kalau saya tempat. bilang baja Oke, tempa belanja gitu ya. tempat. Semakin ditempa tuh semakin semakin Oke, tangguh, kuat. semakin kuat gitu Oke, Bu oke. Lintang. Itu yang saya Iya. alami dan saya rasakan luar biasanya ITS Mhm. dibandingkan apa teman-teman saya dari kampus lain. Dan yang satu lagi yang menjadi keunggulan Mhm. dari ITS adalah membuat orang bisa bahasa Jawa, Bu Lintang. Dan itu sangat 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 bermanfaat di dunia kerja, Oh gitu. iya, oh iya Sangat kan? bermanfaat. Karena kalau kita ngomong dunia tambang, mostly orang Jawa, Bu. Dan dengan Oh, bahasa kita Jawa, kita bisa diterima di circle itu. oh gitu. Itu yang Oh, saya rasakan. Carian bukan Saya bukan bukan orang berasal dari Jawa, Jawa saya Tengah ya, saya orang Sumatera, dari orang Sumatera Sumatera. Barat. Oh, oke, Tapi oke, di oke, oke. ITS saya belajar bahasa Jawa. Ketika saya keterima pertama kali di perusahaan Komatsu Remanufacturing Asia, Mhm. itu mostly orang Jawa. Ya Hmm, dengan logat saya yang udah bisa Jawa, saya bisa bahasa Jawa, jadi adaptasinya itu lebih cepat. lebih cepat gitu. Oke. Adaptif Wow, lah wow, jatuhnya. wow, Kalau wow. dari bahasa ya. Oh, dari bahasa. Oh, menarik ya, bisa bahasa Jawa. Apalagi kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan Hmm. misalnya nih ya, kita ngomong nih, kita lulusan mahasiswa baru, kita tiba-tiba ditempatkan di lapangan. Otomatis kan biasanya lulusan S1 itu udah jadi supervisor gitu kan di lapangan nih. Di dunia tambang kita ngomongnya. Ya. Jadi supervisor. Bawahan kita itu biasanya orang-orang yang lebih tua Hmm, gitu. Ya kan? oke. Atau operator-operator eh, alat berat, driver dump truck itu biasanya lebih senior dari kita gitu. Nah, kalau Oke. kita nggak bisa adaptasi dan nggak bisa megang hatinya orang itu, ya kita nggak bisa bekerja maksimal juga. Mereka nggak akan menghargai kita juga. Oh, I see. Oke. Iya. Baik, baik. Itu dulu ilmu pengkaderannya tuh sosialisasi, Bu. Oh, di pengkaderannya sosialisasi ya. Mhm. Tapi kalau di ITS ada nggak sih sosok yang inspiratif banget untuk Cak Rian gitu? Di ITS secara Ya, umum, ya. ya. Kalau saat ini yang menjadi inspirasi saya itu Bu Risma. Burisma. Burisma tuh Mm-mm. ITS ya? ITS kalau nggak salah teknik lingkungan ya Bu ya. Oh, oke. Iya. Burisma ya. Saya lupa Bu teknik lingkungan apa teknik sipil ya. Sepertinya teknik Kenapa? lingkungan sih Bu. Kenapa kok Burisma untuk Cak Rian? Dia tuh kayak kalau saya ngerasa dia work with heart lah Bu. Work Tulus. with heart. Oke, work with heart. Oh, baiklah. Nah, kalau jejaring sendiri tadi Cak Rian juga pernah tadi menyebut ya, sempat menyebut jejaring itu penting gitu ya. Sekolah nggak cuman sekedar ngumpulin IPK aja, tapi juga ngumpulin jejaring. Nah, kalau saat ini menurut Cak Rian sendiri jejaring antar alumni ITS ini seperti apa sih? Sudah solid belum gitu? Dan apakah Carian juga menemukan kemudahan eh, melalui jejaring ini? Ya, menurut saya sudah sangat jauh lebih baik ya Bu ya untuk
jejaring alumni ITS saat ini gitu ya. Dari mulai database kita juga sudah bisa mendapatkan dari eh, apa namanya jaringan IKITS gitu. Kemudian dari ikatan alumni jurusan-jurusan juga sekarang juga sudah mulai lebih solid lagi ya. Udah lebih solid daripada sebelum-sebelumnya. Jadi eh kalau di IKITS itu kan ada contohnya tuh ada HIPA ITS ya. Himpunan Pengusaha Alumni ITS itu juga sangat bermanfaat tuh buat orang-orang yang alumni-alumni yang memang mau berbisnis karena di sana juga nggak hanya ngomong ngalor ngidul ya Bu ya. Kalau di apa HIPA ITS yang saya tahu mereka juga membuat sebuah apa ya, bukan obrolan sih, kayak program gitu 1 minggu 1 kali itu bisa seperti contohnya itu pendampingan ya atau Hmm, eh, bimbingan untuk ya, eh, menjadi pengusaha oke. gitu sih. Terus kita lihat juga kemarin ketika reuni Akbar ITS yang baru Ya, saja berlangsung itu juga saya lihat alumni yang datang juga banyak ya Bu Lintang ya. Luar biasa lah. Sekitar oke. berapa ya? Setahu saya kemarin targetnya 6.000 kalau nggak salah ya, Bu Lintang. Gitu. Wow, Jadi oke, oke. alumni tes sekarang tuh udah nggak bisa diremehkan sih Bu. Bahkan bahkan Oke, apa ya di dunia pemerintahan juga nama ITS sudah luar biasa bagus ya. Gitu. mantap sekali ITS ya. Eh, nah, kalau sekarang kan kalian sudah ada di posisi profesional ya, praktisi dan sudah malang melintang lah ya, melihat apa tuh institusi-institusi lembaga-lembaga yang ada gitu. Nah, pasti kan bisa memetakan nih, oh kalau gitu sekarang tuh sebenarnya SDM tuh yang dibutuhkan yang seperti ini gitu. Nah, Hmm. melihat itu dengan perkembangan industri yang sangat cepat, perubahan sosial dan lain sebagainya, apakah kurikulum perguruan tinggi, terutama di ITS, sudah cukup nih, sudah mencukupi untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan saat ini? Oke. Jadi kebetulan kan saya juga sekarang memegang amanah sebagai Ketua Ikatan Alumni Material Metalurgi Bu Lintang. Oke, oke, Jadi oke, oke. sebenarnya terkait dengan kurikulum ini, komunikasi antara Ikatan Alumni Teknik Material dengan Departemen Teknik Metalurgi itu berjalan dengan baik gitu. Jadi kita bisa memberikan masukan terhadap kurikulum yang perlu diadakan di jurusan supaya apa? Supaya bisa langsung inline dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia industri. Nah, yang saya lihat saat ini kan metalurgi mungkin zaman dulu itu lebih eh, apa ya, lebih terkenalnya tuh masuknya ke dunia korosi, ke inspektor di oil and gas gitu ya. Ya, Kemudian di apa namanya manufaktur, ya kan. ya. Tapi saat ini metalurgi ITS itu juga sudah mulai concern tuh. Banyak alumni-alumni baru itu yang udah mulai bekerja di dunia smelter. Karena kita tahu Oke, perkembangan ke depannya itu hilirisasi. Jadi ya. sebenarnya pemurnian logam itu sangat dibutuhkan gitu Mhm. ke depannya. Jadi kurikulumnya itu kita memberikan masukan kepada eh, Departemen Teknik Metalurgi untuk bisa difokuskan lagi ke pemurnian logam atau ke bidang smelter. Yang Hmm. pertama, terus kurikulum yang selanjutnya yang perlu kita tambahkan, kemarin juga saya sampaikan ketika ada reuni dengan jurusan, kita sampaikan juga ke depannya itu yang akan fokus adalah di waste management gitu. Waste management, Waste oke. management karena kan kita bisa perkirakan beberapa tahun lagi itu udah banyak sekali limbah baterai hasil dari Hmm. Oke, mobil-mobil oke. elektrik gitu. Ya, ya, Harusnya ya. teknik material metalurgi bisa berperan besar di bidang waste management terutama di Memberikan solusi misalnya inovasi baru ya, Pak betul ya. betul Oke, oke. misalnya remanufacturing baterai gitu. Remanufacturing, ya. Gitu. Karena Ya, kan salah satu waste management yang paling konkret itu di remanufacturing. Kita bisa ya, apa namanya meminimasi limbah ya. Karena limbah yang tadi ya. dibuang kita pakai lagi. Itu sih. Jadi Betul.
Dan ini merupakan program yang luar biasa bagus menurut saya karena dari pihak kampus itu mau membuka diri dan mendengarkan aspirasi atau masukan dari alumni-alumni yang memang sudah berkecimpung di dunia profesional gitu. Hmm. Iya ya, kita butuh berpikir jauh ke depan. Kalau sudah pindah ke electric vehicles, nanti ada limbah eh, Baterai. baterainya gitu. Iya, Wah betul. ya, itu mantap sekali. Ya oke. Itu Nah, itu potensi bisnis yang luar biasa, Bu. potensi bisnis yang luar biasa, subhanallah. Oke, ya terakhir nih, ngobrolnya ternyata cepat sekali. Kita udah gak sadar ya ngobrolnya udah lama. Nah, terakhir Cak Rian, apa nih pesan untuk mahasiswa teknik di ITS ya, atau mahasiswa ITS semuanya? eh, dan juga alumni agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah saat ini. Oke, pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa ya, Bu ya. Ya, Mahasiswa-mahasiswi lah ya, karena kan agak mahasiswa banyak. mahasiswi, oh iya benar, mahasiswa mahasiswi, semuanya Kalau ya. semuanya. Jadi Oke. kalau saran saya, jadi selama berkuliah itu manfaatkanlah waktu sebaik mungkin selama Mhm, perkuliahan karena perkuliahan itu adalah proses di mana kita menjadi dewasa dan menjadi matang. mhm. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tidak hanya fokus terhadap dunia akademik saja. Ya, Even kita mau jadi dosen pun atau jadi pengajar pun, kita juga tidak hanya fokus ke akademik, kita juga betul. membutuhkan orang lain karena kita tidak pernah tahu orang lain itu bisa bertemu dengan kita, itu Mhm. pasti akan ada manfaatnya gitu. Baik Nah, orang lain itu buruk maupun baik, itu tetap menjadi sebuah hal yang baik untuk kita gitu. Jadi pesan saya jangan hanya fokus ke akademik, perbanyaklah networking, mhm. kemudian perbanyak organisasi karena di situ ilmu yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Dan yang terakhir, banyak-banyak minta doa kepada orang tua supaya kita dilancarkan ke depannya. Baik. Ini kalau dicari highlightnya semuanya daging ya, bahasa anak sekarang semuanya kok daging. Gimana ini menyimpulkannya? Tapi terima kasih banyak percakapan kita hari ini, Cak Rian ya, Bapak Herian Syahputra, Direktur Utama dari TMMS. Kita sudah belajar banyak hari ini bahwa mungkin loh jadi anak ITS yang lulus 3,5 tahun. Tapi harus punya determinasi yang sangat kuat. Jangan lupa mencatat semua mimpi agar tidak cuma diingat, tapi juga bisa didoain. Ya. Didoain semua orang Betul. harusnya ya. Jadi semua orang tahu kita mimpinya apa. Nggak apa-apa, tulis yang rapi gitu ya. Sedetil-detilnya mimpinya. Kemudian tadi yang selalu diingatkan terus IPK itu penting, tapi jangan kuliah cuma ngumpulin IPK aja. Akademik itu penting, tapi ingat juga ada kebutuhan mengembangkan jejaring. Kita nggak pernah tahu loh dengan siapa kita berjejaring yang bisa jadi membuka jalan kita menuju pintu rezeki-rezeki ya yang panjang gitu. Dan tentu saja kita terus harus berkontribusi pada masyarakat sekitar kita karena nanti doanya juga nyampe ke kita lagi. Karena tadi ya Pak, semua usaha itu harus ada doanya juga supaya lancar gitu ya. Dan tadi Betul. juga kalau kalau ada satu hal yang menginspirasi Cak Rian untuk jadi seperti sekarang itu adalah work with heart dari Bu Risma. Jadi semuanya memang kembali ya bekerja itu harus dari hati supaya hasilnya optimal. Aduh, terima kasih sekali Terima Carian kasih, Bu percakapan kita Lintang. hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya yang lagi kuliah di ITS, yang mau daftar ITS. Wah, ini nah, jadi kayak gini loh, alumninya ITS kalau kata Carian nggak boleh dianggap remeh ya menjadi alumni ITS hari ini. Baik, terima kasih. Terima Salam kasih, sehat, Bu Lintang. salam sehat Carian.
Ya, kita sudahi percakapan kita hari ini dari Inspirasi untuk Bangsa. Semoga bisa menginformasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Salam sehat, saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih. nuwun, carian, matur. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh. Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan punya 20 perusahaan di Batam. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan dapat menghubungi nomor yang ada pada video.